Anda sudah menemukan orang yang mengupgrade iman, orang rajin sholat, tapi ada orang yang ketiga yang jauh melampaui yang dua ini. Sudah imannya bagus, sholatnya rajin, yang ketiga dia gemar berbagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, gemar berbagi. Disebutkan bahkan di Quran surah ketiga ayat 134 menyifati ciri takwanya, bahkan berbaginya nggak tanggung-tanggung, nggak ngitung-ngitung. Bukan saat ada berbagi, saat sempit pun dia meninggalkan Anda, bukan. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau Anda menemukan teman seperti ini, maka dia punya kriteria yang mengungguli dua yang pertama. Ambil sebagai teman. Kenapa? Karena dia akan bersama Anda saat sulit dan bahkan saat senang. Ada teman kalau Anda senang, dia datang. Anda sulit, dia pergi. Dan banyak yang sekarang begitu. Tapi kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah rajin sholat, iman bagus, senang berbagi. Akhi mau kemana? Saya ke Majlis Ta'lim saja. Mau kemana pakai Grab? Aneh yang bayarin. Ada pembagian buku tuh, sana dijual. Tenang aja, aneh ada rezeki. Besok kemana kita? Aduh, nggak ada nih, tapi kayaknya kita bisa minta petunjuk, bisa minta petunjuk. Anda bayangkan dalam keadaan sempit pun dia ngasih referensi. Itu teman luar biasa. Ini kisahnya banyak, Pak. Jadi ada 2-3 orang sahabat. Ini kisah orang-orang soleh, salafus soleh di masa lalu. Ini menarik ini. Ada seorang teman, bertiga sebetulnya mereka, sahabatan. Udah iman bagus, rajin sholat, rajin infak. Tiba-tiba tiga-tiganya ini sedang punya persoalan. Satu orang punya uang, kalau kita 1 juta lah misalnya itu, dipakai untuk kebutuhan dia. Tiba-tiba temannya datang, si A, yang B yang punya. Kemudian ketika si A datang pada B, aku butuh ini, Allahu Akbar, dia berikan pada kawannya walaupun dia butuh. Ternyata apa yang terjadi? Si A ini mengambil kemudian uangnya, ya tanpa disadari datang si C kepada si A. Aku butuh nih katanya. Ya, A pinjam ke B. A sudah dapat, si C datang ke si A. Tanpa tahu ke si B, ke si A dulu. Aku punya kebutuhan nih. Si A yang baru minjam ke si B tadi, teman-teman sekalian. Karena temannya dia butuh, maka dia berikan pada temannya. Dipraktekkan ayat yang sama. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Maka diberikan pada si C tanpa pikir panjang. Nih, aneh ada rezeki. Padahal baru minjem dari si B. Si B yang uangnya dipinjam oleh si A tadi, karena merasa ada kebutuhan datang pada si C. Dia nggak menyebutkan uangnya dipinjam, dia cuma katakan barangkali antum ada kelapangan rezeki, anak ada punya kebutuhan, nilainya sama 1 juta juga. Di si A minjam ke si B, si C ke si A, si B minjam ke si C. Si C pun tanpa pikir panjang karena punya sifat ini, diberikan langsung seketika. Tiba-tiba mereka kumpul bersama. Ketika kumpul, tadinya bisik-bisik, ngobrol, kebuka akhirnya. Tiga-tiganya cuma putar-putar di situ aja. Akhirnya tiga-tiganya hanya tertawa. Kemudian mereka bagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Bagi 3 pada akhirnya. Kawan tuh begitu. Bahkan ada di antara mereka yang tak terlukiskan kisahnya. Sampai menjelang sakaratul maut tuh masih berbagi. Haus, haus, haus. Ini teman kita haus, berikan minum. Begitu akan diberikan kawan saya dulu yang gitu. Diberikan pada dia dulu, sampai putar-putar. Begitu akan diberikan pada yang pertama sudah meninggal, syahid. Yang kedua syahid, ketiga syahid. Semuanya syahid tanpa ada yang menangguk minuman di antara mereka demi untuk kerabatnya. Kemana mukmin satu dan yang lain saling menguatkan bagai bangunan? Kemana mukmin satu yang lain bagaikan satu tubuh? Kalau satu mengeluh yang lain merasakan, mana buktinya? Satu dikasih banjir, yang lain video, ada kebanjiran. Apa yang Anda kerjakan? Bahkan yang menarik sekarang, tetangga kebanjiran, yang satu mancing. Banjir ya Pak, di mana? Anda menambahkan sesuatu yang hebat pada yang kecil pun mau Anda temukan. Maka jadi bagian dari itu.